Tahukah teman-teman, mulai tahun 2026 penulisan Thailand berubah jadi Thailand. Berikut ini daftar nama negara yang ejaannya diubah dalam bahasa Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Wiku di Bolu Bobo Boleh Tahu edisi pengetahuan umum. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia resmi memperbarui ejaan sejumlah nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan agar penulisan nama negara benar-benar sesuai dengan sistem bunyi dan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Teman-teman, setiap bahasa punya cara sendiri dalam menyebut nama negara. Misalnya, orang Inggris akan menyebut Germany, sedangkan orang Jerman menyebut negara mereka adalah Deutschland, sedangkan kita menyebutnya Jerman. Nah, dalam bahasa Indonesia, cara menuliskan nama negara harus mengikuti aturan bahasa nasional, bahasa Indonesia, supaya mudah dibaca, mudah diucapkan, dan pastinya seragam antara penulisan di buku pelajaran, peta, berita, dan lain sebagainya. Kak Wiku, memangnya negara apa saja yang ejaannya berubah menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia? Berikut ini daftar negara yang ejaannya diubah dalam bahasa Indonesia. Kak Wiku sudah rangkumkan dari dokumen resmi dalam sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names atau UNGEGN di New York tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Afghanistan diubah menjadi Afghanistan. Bangladesh diubah menjadi Bangladesh. Bhutan menjadi Bhutan. Dan Brunei Darussalam menjadi Brunei Darussalam. Cabo Verde diubah menjadi Tanjung Hijau, sedangkan Chile disesuaikan menjadi Chili. Djibouti diubah menjadi Djibouti, Guinea menjadi Guinea, kemudian Kazakhstan diubah menjadi Kazakhstan. Lebanon menjadi Libanon, kemudian ada Liechtenstein, negara kecil yang diapit oleh Swiss dan Austria diubah menjadi Liechtenstein. Dan North Macedonia disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi Masedonia Utara, Paraguay menjadi Paraguay. Sedangkan untuk Thailand yang tadinya menggunakan huruf H dan ada D di belakangnya, setelah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi Thailand. Switzerland berubah menjadi Swiss. Dan terakhir ada Uruguay menjadi Uruguay. Pembaruan ejaan ini sebenarnya merupakan hasil proses panjang yang melibatkan banyak lembaga nasional dan forum internasional, teman-teman. Pada saat itu, Indonesia mengajukan daftar lengkap nama negara dan ibu kota dunia pada sesi pertama Forum Internasional UNGEGN. UNGEGN adalah sebuah badan ahli di bawah PBB yang fokus pada penamaan geografis global. Setelah itu, tahun 2024, Indonesia melakukan penelitian lanjutan terhadap eksonim nama negara. Penelitian ini berfokus pada ortografi atau aturan penulisan yang benar secara teknis dan juga fonologi atau bagaimana kata itu diucapkan sesuai sistem bunyi bahasa Indonesia. Tujuannya supaya penulisan nama negara lebih selaras dengan kaidah linguistik bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, baru di tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025, Indonesia secara resmi mengajukan dokumen penyesuaian ejaan nama negara di hadapan UNGEGN dalam sidang di New York, Amerika Serikat. Dokumen itu berjudul Updated World Country Names, Short and Formal Names, dan kemudian terdaftar dengan nomor berikut, seperti yang sudah Kak Wiku sampaikan sebelumnya ya teman-teman. Nah, di tahun 2026 ini, pembaruan ejaan nama negara asing akan direncanakan masuk dalam pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tepatnya di bulan April. Dan totalnya ada 194 nama negara yang telah diperbarui ejaannya dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, tujuan dilakukannya pembaruan ejaan nama negara ini adalah pertama, agar penulisan nama negara lebih konsisten di dokumen, media, dan buku pelajaran. Kedua, supaya penulisannya mencerminkan
pengucapan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, menjaga keselarasan dengan aturan fonologi dan ortografi. Keempat, tetap mengikuti daftar resmi negara anggota PBB yang diakui sah secara internasional. Sekali lagi, yang perlu diingat adalah ini bukan perubahan nama negara. Identitas negaranya tetap sama ya teman-teman, tapi yang berubah hanyalah cara kita menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kak Wiku mau dengar pendapat teman-teman ya, tuliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa like dan share video ini supaya kita makin banyak tahu. Sampai jumpa lagi, dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!